Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan coba mendemokan atau memberikan penjelasan ya untuk MIDI controller yang tipe ini ya. Tipe ini untuk firmware yang terbaru ya, 2024. Jadi ini firmware paling barunya, penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Di sini saya akan coba di Valeton GP200LT ya. Oke, langsung aja kita koneksikan. Pertama kita koneksikan USB-nya ya. Kemudian kita beri power supply masing-masing ya. Kita nyalakan dulu untuk Valetonnya dulu. Oke, kemudian untuk MIDI controllernya ya. Oke, di firmware yang terbaru ini di sini ada manual booknya ya untuk firmware yang terbaru. Langsung aja, mungkin saya akan jelaskan detail untuk pengoperasiannya. Di sini ada manual book. Nanti tiap pembelian MIDI controllernya nanti akan mendapatkan manual ini ya, catatan manual ini, atau bisa kirim WA, dikirim filenya berbentuk PDF untuk manualnya ini ya. Oke, jadi ini sudah ditambahkan kamera untuk yang layar Valetonnya ya, biar lebih terlihat. Oke, di sini langsung aja kita coba lihat di manualnya ya. Untuk start awal, seperti biasa, nyalakan efek digitalnya terlebih dahulu, baru kemudian MIDI controllernya. Tekan switch 1 untuk start awal. Jika ingin Valetonnya mulai dari bank 1 ya. Jika ingin Valetonnya dimulai dari bank 33, tekan switch 2 ya. Mungkin di video saya sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya. Dan untuk pindah modenya, tekan switch 14 atau 58 secara bersamaan. Untuk pemakaian di plugin menggunakan MIDI controller, menggunakan kabel converter MIDI, bisa lihat di YouTube ya. Pilihan mode akan save terakhir mode yang dipakai. Oke, sekarang coba kita nyalakan saja ya. Seperti di panduan tadi, jika start awalnya dimulai dengan menekan tombol yang switch 1, nanti di Valetonnya akan mulai dari 1A ya, 1 bank 1A, 1B seterusnya ya. Seperti itu. Jika kita coba ya, untuk kita tekan saat awalnya switch 2. Jadi nanti kalau ditekan switch 2 akan dimulai dari bank 33 untuk Valeton ya. Ini hanya untuk Valeton saja ya, mekanisme seperti ini. Sekarang kita tekan 2 untuk start awalnya. Sekarang bisa kita lihat di Valetonnya dimulai dari bank 33 ya. Seperti itu ya. Jadi untuk start awal tekan switch 1 khusus untuk Valeton ya. Dan untuk Ampero Mini juga switch 1 itu untuk memulai di mode F untuk Ampero Mini ya. Kalau tekan switch 2 itu akan mulai di mode P. Jadi beda ya, kalau di Ampero Mini setahu saya mode F sama mode P presetnya itu beda. Mode F itu semacam preset yang sudah pabrikan ya, tidak bisa dirubah. Sedangkan mode P itu bisa di tweak ya, bisa dirubah-rubah, bisa di save di mode P. Jadi begitu caranya untuk start awalnya.
Oke, lanjut. Kita di sini terdapat 15 program atau mode. Di mana mode pertama tadi untuk pindah programnya atau modenya tekan ini ya. Ini untuk mode ke bawah, ini untuk mode ke atas. Untuk pindah mode ya, pindah mode ke atas 1 2, mode 3, mode 4. Ini pindah mode ke bawah. Seperti itu. Oke, untuk mode pertama itu untuk MG30, MG400, Valeton, Zoom, Ampero. Jadi 6 tombol preset 1 2 3 4 5 6, ini tombol preset. Kemudian bank up-nya 8 dan bank down-nya 7. Jadi misalkan ingin ke preset selanjutnya atau bank up, tekan ini, dia akan melanjutkan ke preset selanjutnya ya. Seperti itu. Terus berurutan ya. Untuk bank down-nya ini, dia akan turun. Kembali turun. Dia akan kembali ke preset awal seperti itu. Kemudian untuk mode 2 sama untuk MG30 dan seterusnya. 6 tombolnya itu preset. Jadi kita pindah ke mode 2 dulu. Jadi di mode 2 itu 6 tombolnya preset. Ini bank up, ini bank down. Tapi dia custom preset ya, artinya bisa diisi switch preset ini dengan preset yang bebas ya. Preset bebas artinya tidak berurutan seperti tadi, tapi diisi sesuai yang ingin kita pakai atau preset keberapa dari Valetonnya ingin kita pakai, yang ingin kita pakai. Saya akan kasih langsung contoh saja ya. Untuk custom preset ini sebanyak 21 bank. Settingnya di preset setting presetnya ini di mode 14 ya. Jadi kita harus pindahkan ke mode 14 untuk mengisi nomor-nomor preset untuk yang custom ini ya. Kita pindah ke 14. Kita sudah di 14. Oke, di mode 14 ini mapping tombol-tombolnya adalah yang 1, 2, 3, 4 ini adalah tempat mengisi presetnya. Untuk backup-nya ini, bank down-nya ini. Jadi tiap bank itu 4 yang bisa diisi. Untuk preset selanjutnya kita tekan bank up ya, artinya bank kedua, 4 berikutnya, 4 berikutnya lagi, begitu seterusnya ya. Sekarang kita coba isi ya. Ini misalkan kita isi preset nomor 2. Preset nomor 2 untuk setting nomor di sini karena dimulai dari 0. Untuk memilih preset urutan kedua kita pilih 1 ya. Tekan tahan. Ini misalkan saya setting untuk preset nomor 4. Jadi ini 2, ini 4. Kita buktikan di mode 2 tadi ya. Kita balik lagi ke mode 2. Oke, sekarang di mode 2 ini tadi disetting preset nomor 2. Betul ya, nomor 2 itu 1B, 1A, 1B, jadi urutan kedua. Ini tadi dibuat 4. 1D ya. Kita bisa lihat di situ tuh dia tidak berurutan ya. Bebas. Kita bisa loncat-loncat sesuai kehendak kita ya presetnya. Mau preset ke berapa? Ini preset 2, ini preset 4. Ini masih 111 karena belum diisi. Begitu seterusnya diisi saja di mode 14 tadi ya. Di mode setting preset di mode 14. Oke, berikutnya mode 3. Mode 3 itu kombinasi 4
preset, 2 stomp, dan bank up, bank down. Jadi begini kombinasi presetnya di mode 3 adalah 1, 2, 3, 4 ini preset. Ya, 1, 2, 3, 4 ini preset. Kemudian 2 stomp, artinya tombol yang 5, 6. Kita bisa lihat di sini preset 1, 2, 3, 4, stompnya 5 dan 6. Kemudian ada bank up dan bank down. Seperti itu ya mapping tombolnya untuk mode 3. 4 preset, 2 stomp, dan bank up, bank down. Nanti cara settingnya nanti saya akan dijelaskan terakhir ya. Saya akan beri penjelasan untuk pembukaannya dulu. Oke, seperti itu di mode 3. 4 preset, 2 stomp, dan untuk bank up-nya ya, bank down. Nanti setting presetnya tadi di mode 14 sama, setting untuk preset-presetnya bisa di custom juga. Kemudian stompnya di mode 15 ya, seperti itu. Kita ke mode 4 selanjutnya, ke mode 4. Mode 4 ini kombinasi 4 preset, 4 stomp. Jadi baris bawahnya ini preset, baris atasnya ini stomp. Jadi dimana tiap preset akan memiliki 4 stomp. Kita pindah ke preset berikutnya, ini stompnya ganti lagi sesuai punya yang preset ini. Begitu seterusnya. Nanti untuk settingnya saya akan jelaskan di terakhir juga biar lebih bersamaan. Setting presetnya kita bisa lihat untuk mode 4. Setting preset di mode 14 seperti tadi, preset-presetnya bisa diisi di mode 14. Stomp-stompnya bisa diisi di mode 15. Seperti itu ya. Bagaimana cara pindah banknya? Pindah banknya untuk yang mode 4 ini bisa kita lihat di sini. Untuk bank up, tekan tahan ini dia pindah bank. Tekan tahan ini dia pindah bank down. Seperti itu ya. Di sini disiapkan 8 bank. Seperti itu. Kemudian mode 5 ini sama ya seperti mode 3 ya. Kombinasi 4 preset, 2 stomp. Tapi dia lebih ke slotnya untuk yang MIDI ya, bukan USB. Jadi kalau yang efek digital, jadi tergantung efek digitalnya. Mode 5 seperti itu, seperti nomor 3. Mode 6 seperti mode 4. Hanya saja 5, 6 ini untuk yang ke efek digitalnya lewat MIDI bulat ya. Kalau yang 3, 4 tadi untuk ke yang USB, seperti Valeton ini dia USB. Sebenarnya bisa juga untuk yang MIDI, cuman di sini saya coba untuk yang USB. Oke, berikutnya mode 5, mode 6 sudah, mode 7. Mode 7 itu untuk MG300 ya, khusus MG300, 6 tombol preset seperti yang tadi di awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bank up, bank down. Mode 7 itu preset yang berurutan. Mode 8 untuk MG300 untuk yang custom preset, sama ya. Polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 presetnya, bank up, bank down. Tapi dia custom. Customnya seperti biasa di mode setting preset di mode 14. Lanjut ke mode 9. Mode 9 itu kombinasi 4 preset, 2 stomp, bank up. Nah, seperti yang tadi ya. Sama, hanya saja ini peruntukannya untuk MG 300. Mode 10 juga sama, kombinasi 4 preset, 4 stomp untuk MG 300. Kemudian ada lagi mode 11. Mode 11 ya, sepertinya nggak kelihatan juga ya. Mode 11 itu untuk Boss GT1 ya. Ini preset custom 21 bank. Jadi presetnya custom. Settingnya di mode 14. Ya. Jadi mapping tombolnya 6 tombol seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bank up, bank down.
mappingnya atau setting presetnya di mode 14 seperti tadi ya. Kemudian mode 12 itu untuk zoom G3N ya. Preset berurutan 25 bank. 6 tombol preset 1 2 3 4 5 6 dan bank up, bank down. Ini presetnya G3N berurutan ya, jadi tidak bisa di custom. Kemudian mode 13. Mode 13 custom 8 switch bebas. Jadi mode 13 itu semua switchnya bisa di custom sesuai keinginan ya, apakah preset, apakah custom, jadi bebas. Nanti saya akan jelaskan juga di akhir. Di sini disebutkan setting presetnya di mode 14, setting customnya di mode 15. Bank up-nya 8, tekan tahan ya, bank up-nya tekan tahan. Bank down-nya tekan tahan switch 7. Seperti itu. Di sini ada 16 bank. Ya, ada 16 bank. Kemudian mode 14, mode 14 itu tadi yang sudah dicontohkan ya, untuk mengisi custom preset ya. Seperti tadi dicoba. Jadi mode 14 tempat mengisi preset ya, custom preset, nomor preset. Nah, nanti ini akan masuk atau dipakai di mode 2, mode 8, mode 11, mode 13. Nanti akan masuk ke situ secara otomatis. Jadi settingnya di mode 14. Kemudian yang terakhir ada mode 15. Mode 15 ini tempat mengisi custom untuk stom ya. Seperti seperti yang disebutkan di awal-awal, setting untuk stom itu di mode 15. Oke, nanti saya akan coba jelaskan juga lebih detail. Oke, seperti itu untuk mode-modenya, ada 15 mode. Kemudian saya akan coba jelaskan cara mengisi di mode 14. Oh, tadi sudah ya. Kita ke mode 14. Oke, di mode 14 ini mapping tombol-tombolnya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Kita bisa isi preset. Mungkin sudah disebutkan tadi ya. Ini untuk backup-nya, untuk back down-nya. Jadi caranya mengisi presetnya seperti tadi. Tadi ini udah diisi ya, 2, 4 untuk bank yang pertama. Ini misalkan kita isi, tekan tahan sampai kedip, langsung lepas ya. Kalau dia kedipnya sampai 2 kali artinya dia sudah loncat ke program berikutnya. Jadi hanya sampai kedip sekali langsung lepas. Kemudian untuk memilih angka atau nomornya tekan ini untuk nomor ke atas, tekan ini untuk nomor ke bawah. Kalau jauh tekan tahan, dia akan lebih cepat. Ini juga tekan tahan, dia akan turun lebih cepat. Misalkan 7 atau 8. Nanti di sininya 9 ya. Seperti itu, 2, 4, 9. Seperti itu. Kita isi 1, 2, 3, 4. Misalkan kita isi berurutan aja lah ya. Misalkan kita isi dimulai dari 5 aja ya. 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Oke, sekarang kita sudah memasukkan 4 preset ya. Untuk preset kelima, ini kan 1, 2, 3, 4. Untuk preset kelima artinya kita pindah bank dulu ya, ke bank 2. Berarti ini preset ke 5 yang harus kita isi. Misalkan 8. Oke, sekarang kita buktikan ya, misalkan di mode 2 tadi ya. Yang untuk Valeton ini yang customnya. Kita pindah ke mode 2. Kita bisa lihat ini saya isi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena kita baru ngisi 5 preset tadi ya, ini yang baru kita isi.
ini masih defaultnya 1. Seperti itu ya. Pokoknya seperti itu, kita hanya melanjutkan mengurutkan saja, terus mengurutkan secara kontinu terus menerus untuk urutan preset tersebut. Nanti dia akan otomatis masuk ke preset yang custom ya. Jadi kita isi di mode 14 itu sebanyak berapa preset yang kita isi, nanti ya dia akan otomatis masuk ke preset-preset yang custom ya. Seperti itu ya caranya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan cara mengisi mode 15 ya. Oke, ini sudah di mode 15. Terdapat 128 bank. Jadi ini untuk pindah banknya. Bank up, bank down. Terdapat 128 bank. Tiap bank, ini misalkan bank 1, komposisinya adalah, jadi ada 5 switch yang harus diisi. Jadi ada 5 switch yang bisa diisi ya. Yaitu switch 1, switch 2, 3, 4, 5 untuk tiap banknya ya di mode 15 itu. Fungsi-fungsinya apa? Kita inputkan di tiap switch itu masing-masing fungsinya. Untuk switch 1 ini adalah input untuk pilihan mode ya. Jadi kita mengisi di switch 1 ini adalah untuk memasukkan pilihan mode. Jadi di sini terdapat 9 mode. Ada satu, yang pertama PC preset USB, 2 sisi preset USB, 3 dan seterusnya ya. Sisi preset yang MIDI, jadi ada yang USB artinya keluar dari USB sinyal tersebut. Kalau yang MIDI bulat artinya sinyal tersebut keluar dari yang MIDI bulat ya. Gitu seterusnya, preset untuk MG300 USB, dan ada nomor 8 ini tap tempo delay untuk GP100, tap tempo delay untuk MG300 ya. Jadi pilihan-pilihan ini yang tersedia untuk mode ya. Jadi bisa diisi di switch 1. Kemudian untuk tab tempo hanya bisa untuk GP100 dan MG300 ya. Tab hanya berfungsi di switch 6, 7 di mode 3, 5, 9 dan switch 7, 8 di mode 4, 6, 10, 13. Nanti setelah disetting tab tempo tersebut, cara merubah tabnya di efeknya tekan 4 kali ya. Jadi tek 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 seperti menekan tab itu ya. Ada jeda atau tabnya itu ya, tab temponya. Itu switch 1 ya, mode. Kemudian switch 2 itu adalah isian untuk sisi number. Switch 2 ini diisi untuk isian sisi number ya. Switch 3 untuk isian sisi value 1, switch 4 sisi value 2. Kemudian switch 5 adalah isi untuk stomp awal ya. Jika stomp awalnya ingin off, pilih 1. Stomp awalnya ingin on, isi 2. Seperti itu ya. Isian sisi number, sisi value dan seterusnya tergantung dari mapping. Jadi mengisi sisi khusus untuk sisi number, sisi value dan value 1, value 2 ini adalah isian biasanya untuk mengatur stomp ya. Dan kode-kodenya itu tergantung dari mapping tiap efek digitalnya, jadi berbeda-beda ya kodenya itu ya. Ada untuk MG300, Valeton itu lain lagi nanti kode-kodenya ya. Di sini saya akan contohkan untuk yang Valeton GP200 ya. Nanti setelah diisi, nah stompnya tersebut akan masuk ya ke mode 3, 4, 5, 6, 9, 10 dan juga mengisi custom switch di mode 13 ya. Jadi setelah kita isi mode 5 ini nanti akan masuk ke mode-mode ini ya, terisi di mode-mode ini. Oke, seperti itu ya. Mungkin saya akan bacakan saja sampai habis. Untuk detail pengisi custom bisa cek di channel video ini ya.
Default mapping untuk expression pedal. Jadi di sini ada expression pedal. Default mappingnya sisi 1 ya, expression pedal di sini ya. Bisa di customnya di mode 14, bank ke 32, tombol switch yang 4. Jadi di mode 14, banknya bank 32 dan switch yang 4. Nanti bisa diisi number untuk sisinya itu bisa diganti untuk mapping expression pedal. Expression pedal posisikan switch ke kecil ya, ke kiri. Ada switch kecil di sini ya. Ke kiri itu dia off ya. Kalau ke kanan dia on expression pedalnya. Jadi kalau sedang tidak memakai expression pedal ke kiri aja sebelah sini. Kalau sedang mencolokkan expression pedal, switchnya digeser ke kanan. Expression pedal rekomend menggunakan merek Nektar karena itu yang saya sudah coba ya. Expression pedal lebih difungsikan untuk kontrol VST atau plugin ya. Jadi expression pedal ini lebih berfungsi untuk ketika kita pakai VST atau plugin ya. Tidak untuk ketika kita sedang connect ke efek digital ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut aja kita cara mengisi mode 15 ya. Saya akan kasih contoh ya. Untuk yang pertama kita isi yang switch yang pertama ini ya. Kita pilih mode apa untuk yang stomp ya. Saya kan ingin mengatur on off stomp di Valeton ini. Jadi untuk mengisi stomp, untuk mengatur stomp switch 1 harus kita isi nomor 3 ini ya, sisi stomp USB. Jadi ini kita harus isi 3. Tekan tahan lagi untuk save. Sekarang udah terisi 3 untuk switch 1 ya, terisi 3. Jadi tiap bank ini menunjukkan untuk penyetingan tiap switch ya. Bank 1 artinya switch pertama, ada sekian 5 ini yang harus disetting di switch pertama tersebut. Yang pertama modenya sudah kita pilih mode 3. Kemudian sisi number adalah kita bisa beralih ke Valetonnya. Kita masuk ke signal chain ya. Untuk isian sisi number dari Valeton ini sudah ditentukan ya, dari sananya kodenya adalah 48. Jadi 48 itu dimulai untuk preamp ya. 49 itu distorsi. 50 itu ampli. Seperti itu ya urutannya, mungkin bisa lihat di situ ya. Nah, iya seperti ini. Nah, misalkan kita untuk switch yang pertama, stomp yang pertama saya ingin kontrol pre. Ya, pre. Artinya kita perlu masukkan nilai 48. Ya, sudah tersimpan 48. Kemudian untuk isian switch 3 adalah value 1. Value 1-nya itu 127 ya. 127 ini sudah ditentukan dari Valetonnya. Ya, 127 ini kita isi 0. Ini juga sudah ditentukan dari Valetonnya. 0. Jadi bank pertama artinya untuk stomp pertama ya. Switch 1-nya isi 3. Switch 2-nya isi 48, sisi number. Sisi value-nya 127. Sisi value 2 0. Ini 2 ini sudah fix ya. Artinya permanen. Artinya sudah ditentukan dari Valetonnya bahwa
sisi value satunya itu 127, sisi value 2-nya harus 0. Jadi 2 ini yang sudah tetap. Nah, untuk yang beda-beda itu adalah sisi numbernya, karena sisi number itu adalah menunjukkan dari number atau urutan signature tiap storm. Kalau untuk pre tadi itu 48 ya, saya isi 48. 3, 48, 127, 0. Kita buktikan ya. Sekarang kita balik ke mode 3 ya, yang ada stormnya. Oke, mode 3, bank 1. Kita lihat di sini adalah untuk preset 2A ya, atau 5. Storm pertamanya kita bisa coba buktikan, kita lihat di sini. Ya, seperti itu. Ternyata berhasil ya untuk menggerakkan storm pre, karena kita sudah setting tadi ya. Ya, berhasil ya. Yang ini belum disetting karena baru disetting untuk switch atau untuk storm pertama. Sekarang kita isi untuk storm kedua ya, punya si ini ya. Jadi nanti tiap preset ini stormnya punya 2 masing-masing ya, tidak akan bercampur. Preset ini stormnya 2, preset ini stormnya 2, gitu seterusnya. Oke, karena kita baru ngisi satu atau pertama, preset ini dan storm pertama. Sekarang kita isi untuk storm yang kedua. Saya akan kasihkan contoh lagi ya. Kita balik lagi ke mode 15. Oke, artinya kita pindah ke bank 2 ya. Mode 15, bank 2. Bank 1 tadi punya switch yang pertama tadi ya. Kalau untuk ke switch yang kedua kita pindah ke bank 2. Kita ulangi lagi isiannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini sama seperti tadi, isi 3. Isi 3. 3 ya. Ini isi misalkan storm yang kedua ini saya ingin menggerakkan distorsi. Distorsi itu 49 ya kodenya. Tadi untuk pre itu 48. Distorsi itu yang merah ini ya. 49. Jadi saya akan masukkan 49. Oke, dapat 49, tekan tahan lagi untuk save. Kemudian yang value pertama sama seperti tadi ya. 127. 127, save. Ini 0. 0, save. Kemudian 5-nya storm awalnya ingin nyala atau mati. Sekarang saya coba lain ya, ingin nyala. Berarti isi 2 ya, tekan tahan. Isi 2. Tekan tahan lagi save. Oke, ini 3, 49, 127, 0, 2. Sekarang kita kembali untuk membuktikan di mode 3 ya. Mode 3. Oke, di mode 3 storm ini tadi untuk pre ya, sudah kita setting di awal-awal tadi. Ini untuk distorsi, kita bisa lihat di situ ya. Jadi saat kita tekan ini, posisinya dia saya buat nyala dulu ya. Jadi agar sinkron, posisi save di sininya mengikuti MIDI controllernya ya. Jadi misalkan ini mati nyala, kita save saja di sininya dalam keadaan sesuai kondisi storm yang kita buat. Kita save. Oke. Misalkan kita pindah preset ya. Preset ke berapa? Pindah preset ke yang pertama tadi yang sudah kita setting 2A. Itu kondisinya posisinya pre-nya mati,
distorsinya nyala. Kita samakan ya. Jadi harus seperti itu untuk menyeting stomp. Jadi ketika kita tekan ini posisinya begini, ini mati, kita ingin nyalakan bisa. Ini sudah nyala, kita ingin matikan bisa. Seperti itu ya. Begitu juga dengan kemudian untuk preset berikutnya lain lagi. Ya, ini belum berfungsi karena belum disetting. Baru di setting 2. Kita coba setting satu lagi lah ya untuk memberi contoh untuk yang preset ini ya. Kita kembali ke mode 15. Bank berapa yang mau kita isi? Bank 1 sama bank 2 tadi switch 1 switch 2, stomp 1 stomp 2 ya. Sudah kita isi. Untuk stomp berikutnya kita ke bank 3. Oke, bank 3 yang harus kita isi. Stomp yang ketiga ini saya ingin mengoperasikan stomp delay ya. Jadi ingin meng-on off-kan delay. Delay itu mungkin bisa lihat di itu kode sisi numbernya adalah 54 ya. Kita masukkan berarti 54 untuk yang switch 2 ini. 54 ya, save. Ya, 54. Kemudian ini seperti biasa 127 dan 0 ya. Satu dua tujuh ini 0. Oke. Kemudian ininya saat awalnya ingin off aja. Off berarti 1. Ya, seperti itu. Jadi untuk stomp ketiga ini 3, 54, 127, 0, ininya 1. Satu lagi lah ya. Untuk stomp 4, bank 4, ininya 3. Stomp yang keempat nih saya ingin, oh tadi itu modulasi ya. Sekarang saya ingin delay. Delay itu 55 ya. Oke, 55. Ini 127 ya. Satu dua tujuh, kemudian ini 0. Oke, kemudian ini off juga ya, mungkin ya, 1 ya. 1. Oke, untuk bank 4 atau switch atau stomp 4, 3, 55, 127, 0, 1. Oke, sekarang 2 stomp sudah disetting lagi ya. Jadi total ada 4 stomp ya, atau bank 4, artinya 4 switch stomp yang sudah kita setting. Kita kembali ke mode 3. Oke, switch ini tadi sudah ya. Ini pre, ini distorsi. Kemudian switch ini kita bisa lihat ini tadi untuk modulasi ya, bisa kita lihat mengikuti ya on off modulasinya. Kemudian yang ini delay. Ya, seperti itu ya. Berhasil ya. Jadi ini milik ini yang delay sama modulasi, sedangkan ini adalah pre dan distorsi. Begitu seterusnya ya untuk preset yang ini, stompnya apa, lanjutkan saja di mode 15 tadi. Begitu seterusnya ya. Ini juga akan berlaku di mode 4. Mode 4 itu adalah stompnya
4 ya, presetnya 4, stopnya 4. Jadi 44 yang udah kita input untuk mode 4 ini dia masuk untuk ke preset pertama karena tiap preset 4 ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat ya, seperti itu ya. Ketika kita tekan ini akan kembali ke settingan on off stom awal tadi ya. Seperti itu ya. Berhasil ya untuk stomnya. Jadi nanti untuk preset yang ini 4 stomnya disetting di 15 selanjutnya ya, di bank selanjutnya. Seperti itu ya untuk semacam deret-deretnya ya, seperti itu ya cara mengisinya. Mungkin agak sedikit ribet, tapi kalau sudah terbiasa simple sih ya, karena hanya mengulang saja ya, karena hanya bentuknya pengulangan-pengulangan seperti itu aja. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya akan jelaskan lagi satu lagi ya, yaitu mode 13 ini ya. Ini mungkin terakhir ya. Mode 13 ini adalah custom 8 switch bebas. Kita pindahkan ke mode 13. Setting preset di mode 14, setting stom di mode 15, bank up-nya tekan tahan 8, tekan tahan ya. Dia akan pindah bank. Tekan tahan 7 untuk bank ke bawah. Di sini ada 16 bank ya. Jadi disiapkan 16 bank. Uniknya untuk mode custom switch ini adalah switch 88 switchnya ini bisa di custom sesuai keinginan, apakah untuk preset, apakah untuk stom atau yang lainnya ya. Itu bisa ya. Nanti saya akan coba jelaskan cara settingnya. Misalkan saya akan kasih contoh, ke semua tombol ini saya ingin digunakan untuk perpindahan preset. Oke, langsung saya akan coba contohkan ya. Yang pertama kita harus setting presetnya dulu, misalkan 8 preset ya. Jadi untuk presetnya seperti biasa setting di mode 14. Kita ke mode 14. Dimulai dari bank 1. Ini tadi sudah diisi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, baru 9. Sini belum 10 ya. Saya isi 10 aja. Ini 11, ini 12. Oke, saya udah setting sebanyak 8 switch ya. Yang pertama itu dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi 8. Nah, saya akan coba setting mode 13 ini untuk preset-preset tersebut semua ya. Jadi 8 switchnya nanti untuk digunakan perpindahan preset ya. Presetnya sudah diisi tadi di mode 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nomor presetnya. Kemudian yang perlu kita setting adalah switch 1 di mode 15 ini ya. Di mode 15 switch 1 dan pilih modenya yang 1 digunakan untuk preset USB ya. Kita ke mode 15. Dimulai dari bank 1 atau switch 1, kita mesti isi dengan mode 1 semua ya, switch satunya. Kita ganti 1 ya. Switch keduanya, bank kedua, kita bikin 1 lagi. 1. Bank ketiganya kita isi 1 lagi. Bank keempatnya kita isi 1 lagi.
7, 8. Oke, semua sudah satu ya. Dari bank pertama. Untuk switch satunya modenya mode 1 semua. Bank pertama 1, bank kedua 1, bank ketiga 1. Jadi sudah diisi satu semua ya modenya ini untuk preset semua. Artinya 8 tombol tersebut digunakan untuk mode 1 preset USB ya, untuk preset. Sekarang kita buktikan ya ke mode 13 tadi. Ya. Ini semua sekarang berfungsi sebagai preset semua. Bisa kita lihat di valetonnya ya. Ini 5 itu artinya 2A ya. 1A, 1B, 1C, 1D, 4, 2A, 5. Seperti itu ya hitungannya. Jadi sebenarnya deret saja. 5, 6, 7, 8, 9. Berhasil ya. Semua tombol ini jadi preset. Dan presetnya sesuai keinginan kita juga. Ya. Seperti itu ya. Itulah keunikannya untuk mode 13. Bisa kita setting presetnya 88-nya untuk preset. Kemudian karena mode 13 ini adalah custom switch, bebas ya sebenarnya. Tidak hanya untuk preset, tapi ya umumnya untuk preset. Misalkan kita ganti switch yang 3 ini ya. Tadinya untuk 2C ya. Kita mau ganti untuk pengoperasian STOM. Ya. Switch 3-nya ini. Gimana caranya? Artinya kita harus ke mode 15 ya, untuk ganti modenya ya. Kita pindah ke mode 15, cari bank 3 untuk switch 3 ya. Kita sudah dapat bank 3, modenya kita ganti. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Switch satunya kita ganti mode 3 ya. CC STOM. Ya. Artinya ini untuk bank 3, artinya untuk switch 3. Switch pertamanya kita setting 3 isi ya. Kita ganti, tadi kan 1. Kita ganti 3. Karena saya mau ganti untuk jadi STOM. Kemudian ininya, di sini sudah settingan yang tadi ya, 54 ini artinya kita pakai aja ini ya. Ininya sisi numbernya 54, artinya dia buat modulasi ya kalau tidak salah. 127 0. Ininya 1. Oke, kita sudah ganti ininya 3, 54, berarti ini pengoperasian 54 itu modulasi ya. Kita buktikan di mode 13. Oke. Ini untuk pindah preset 2A, 2B. Nah, sekarang sudah berubah seperti layaknya STOM. Kita lihat dia STOM apa. Nah, betul ya. Kita bisa lihat dia berubah menjadi untuk menggerakkan on off kan STOM ya. Sedangkan yang lainnya tadi untuk preset ya. Kita bisa lihat dia lain sendiri karena sudah dirubah. Ya, seperti itu ya. Bisa kita setting seperti itu. Tapi yang seperti ini sepertinya jarang digunakan ya. Polanya lebih bagus yang tadi 4 preset, 4 STOM. Tapi artinya di situ bisa memungkinkan karena dia custom switch. Oke, mungkin itu ya keuntungan dari custom switch. Dia bisa untuk preset yang USB maupun untuk preset yang ke MIDI. Jadi misalkan ini untuk, jadi misalkan kita menggunakan 2 efek digital seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi ini untuk ke efek digital yang USB,
kemudian atas juga bisa disetting untuk efek digital yang ke MIDI. Jadi ada dua efek digital yang bisa kita setting dan dioperasikan secara bersamaan. Itu juga bisa disetting di custom switch ini. Tinggal nanti kita setting di sininya saja ya, modenya nanti diganti. Kalau untuk yang outnya ke MIDI, kita ada mode 4, 5, 6. Atau buat tab tempo, artinya kita pilih mode 8 atau 9, tapi tab temponya ini hanya untuk GP100 dan MG300 ya. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Oh ya, satu lagi mungkin ini ada varian satu laginya ya, yang model 12 tombol ya. Secara prinsip ini sama saja dengan ini. Jumlah mode, bagaimana cara setting customnya sama persis ya. Yang ini sama persis dengan ini cara-caranya. Hanya di sini ada tombol lebih saja untuk penggunaan presetnya. Untuk cara-cara settingnya, jumlah mode, pindah modenya itu sama persis ya. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, sudah bisa dilihat cara setting untuk yang ini ya, jika memiliki MIDI controller yang ini. Dan juga nanti ada manual booknya tersendiri juga untuk lebih jelasnya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Bagaimana cara pengoperasian secara detail untuk MIDI controller dengan firmware yang terbaru ya, untuk yang 8 tombol dan yang 12 tombol tadi ini ya. Sama saja caranya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.